Barisan. Barisan merupakan setiap daftar urutan dengan bilangan dari kiri ke kanan yang mengikuti pola tertentu. Bentuk umumnya, pelajarilah contoh berikut. Deret. Deret merupakan penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Bentuk umumnya, pelajari contoh berikut. Barisan aritmetika. Dari barisan bilangan berikut, selisih dua suku yang berdekatan tetap yaitu 3. Selisih dua suku yang berdekatan dinamakan beda. Suku ke N dari barisan aritmetika yang mempunyai beda B dapat dicari dengan menggunakan rumus UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikali B. Pelajarilah contoh berikut. Deret aritmetika. Jika U1, U2, U3, sampai UN menyatakan barisan aritmetika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN menyatakan deret aritmetika. Untuk menyatakan jumlah N, suku pertama dari deret aritmetika digunakan notasi Sn. Maka, jumlah N suku pertama dari deret aritmetika dirumuskan. Pelajarilah contoh berikut. Barisan geometri. Perbandingan atau rasio dua suku yang berdekatan tetap, yaitu 2. Barisan seperti ini disebut barisan geometri. Pelajarilah contoh berikut. Rumus suku ke N dari barisan geometri. Rumus suku ke N dari barisan geometri dengan rasio R adalah pelajarilah contoh berikut. Deret geometri. Untuk menyatakan jumlah N suku pertama dari deret aritmetika, digunakan notasi Sn. Maka, jumlah N suku pertama dari deret geometri dirumuskan. Pelajarilah contoh berikut. Deret geometri tak hingga. Untuk nilai N yang semakin besar tanpa batas, deret geometri dinamakan deret geometri tak hingga. Rumus jumlah deret tak hingga konvergen. Disebut deret konvergen yang memiliki limit jumlah. Untuk R kurang dari -1 atau R lebih dari 1. Deretnya adalah deret divergen yang tidak mempunyai limit jumlah. Pelajarilah contoh berikut. Notasi sigma menunjukkan perintah penjumlahan suku-suku UI dalam barisan UI mulai dari I sama dengan 1
sampai dengan I sama dengan N. Indeks I sama dengan 1 yang ditulis di bawah tanda sigma menyatakan batas bawah penjumlahan dan N yang ditulis di atas tanda sigma menyatakan batas atas penjumlahan. Untuk barisan seperti berikut, maka sigmanya ditulis. Pelajarilah contoh berikut. Aturan aljabar notasi sigma. Jika A1 dan B1 adalah dua barisan dan C adalah bilangan real, maka pelajarilah contoh berikut. Induksi matematika. Teorema prinsip induksi matematika. Misalkan, Pn adalah suatu pernyataan matematika untuk setiap bilangan asli n, dan dua kondisi berikut dipenuhi. 1. P1 adalah benar. 2. Misalkan untuk setiap bilangan asli k, jika Pk adalah benar, maka Pk plus 1 juga benar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan Pn adalah benar untuk semua bilangan asli n. Pelajarilah contoh berikut.